Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hamka di channel Lintas Parlemen. Ya, kali ini saya bersama anggota DPR Komisi 9 Dapil Papua. Kali ini kita ada di jembatan Yusefa, Pak Memsek ya. Ya. Bagaimana nih kabarnya Pak? Ini kan Dapil Bapak nih. Kabarnya baik selalu. Baik selalu ya. Ya, baik Ya, selalu. sebagai putra daerah orang Papua. Nah, kalau menurut Bapak apa nih yang harus dikembangkan untuk Papua ke depannya? Ya, kembangan di Papua ini kan banyak hal, mulai dari sumber daya manusia terutama, terus infrastruktur, banyak hal yang kita benahi untuk demi kepentingan Papua, untuk NKRI. Oh gitu. Iya. Soalnya Pak, gini ya, sebelumnya kita mau tahu ya daripada kita mau tahu Bapak besar di mana dan lahirnya di mana Pak, kalau bisa tahu ceritain. Oh, kalau saya lahirnya itu satu daerah pedalaman di Pegunungan Tengah, ya persisnya di Kabupaten Jaukimo, distrik Koropun, ya Desa Soma II. Saya dilahirkan di salah satu keluarga. Bapak saya kepala suku di Jaukimo. Dari suku saya itu suku Kimyal. Saya dibesarkan di sana. Kebetulan bapak saya kepala suku besar di suku Kimyal. Nah, nama Bapak bisa tahu Bapak? Nama saya Amen Mirin, terus nama ibu saya Songsong Jalak. Jalak ya. Tapi Bapak masih sering pulang di sana kan Pak ya? Oh ya, sering pulang ke sana. Malah sekarang ini jadi anggota DPR RI sering tiap hari, tiap minggu saya ke sana. Pulang ke sana ya, karena Ya. Masih mencintai kampung halaman ini luar biasa Pak. Betul. Meski Bapak sudah tinggal di Jakarta karena kan udah keluarga Bapak kan di Jakarta, tapi masih pulang pergi jaya ke Papua untuk membangun. Tadi pertanyaan saya pertama kan katanya sudah banyak hal yang ingin dibangun, itu SDM ya itu ya, Betul. dan infrastruktur dan lain sebagainya. Oh ya Pak, Bapak kan tempat cinta banget sama Papua. Kalau saya bisa tanya, kenapa Bapak masih cinta Papua? Sebenarnya Bapak kan sudah lama di Jakarta, kan banyak orang tuh ketika meninggalkan kampungnya dia nggak pernah lagi pulang kampung. Bahkan tadi Bapak membawa program banyak sekali ya. Iya. Dari DPR Iya. ke dapilnya. Kenapa Pak begitu? Ya, karena di Papua ini salah satu provinsi yang paling Indonesia Timur tertinggal. Ya. Terus kemudian juga kita mau memberdayakan orang asli Papua melalui pembangunan sumber daya manusia, melalui sumber daya manusia, melalui infrastruktur, perlu pembangunan yang sekian tahun setelah berintegrasi dengan Republik Indonesia kan sangat tinggal jauh. Oleh karena itu otonomi khusus itu kan memberikan jawaban satu-satunya buat kehidupan orang Papua ke depan, biar mereka lebih sejahtera, lebih baik dari teman-teman yang lain dari Nusantara ini. Ya Pak, kalau soal infrastruktur, pembangunan infrastruktur kan di era Jokowi luar biasa ya. Termasuk jembatan yang megah ini ya. Ya. Bisa mungkin Pak kameramen yang memperlihatkan kameramen nih, luar biasa sekali kan tuh. Jembatannya udah luar biasa sekali. Ya. Bagaimana menurut Bapak nih terkait jembatan ini? Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia atas suksesnya pembangunan infrastruktur jalan menghubungkan antara satu negara yang namanya Papua Nugini dengan Republik Indonesia di Jayapura sini, sehingga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi. Nanti tingkatkan karena lebih banyak. Ini jembatan apa sih namanya Pak? Jembatan Yotefa. Ini Teluk Yotefa. Ini ya. Ini menghubungkan dua negara. Dua negara ya. Tapi juga menghubungkan satu kabupaten kita juga, yang berbatasan namanya Kabupaten Kerom. Kerom dengan Papua Nugini. Ya, Papua Nugini. Tapi ini lintas negara, jalan ini lintas negara. Ya, ini dibangun di era siapa sih Pak nih jembatan? Oh, ini dibangun era Jokowi, Presiden Jokowi. Terima kasih Pak Ya, Jokowi ya. ya terima kasih Pak Jokowi. Membangun ini dulu Pak, 2 tahun lalu ini belum jadi. Ya. Dan sekarang ini tempat ini jadi tempat kunjungan ya. Betul. Banyak masyarakat yang jualan di sini tadi sudah kelihatan. Betul. Megah sekali. Iya, dan di sini bisa rekreasi, bisa foto-foto. Karena ini kan pemandangan alam yang luar biasa, menjanjikan. Kebanggaan Papua ya. Kebanggaan Papua untuk demi kelancaran, terus kemudian bisa mengembangkan lagi. Terus nanti juga kan kita Pak Presiden Jokowi ini kan harus nanti lintas antar kabupaten, terutama di daerah pegunungan pedalaman, terus bisa menghubungkan antara Wamena dengan Jayapura. Nah seperti itu, nanti kita berharap seperti itu. Tapi saya lebih senang lagi di bidang kesehatan kita. Ya, belum Bapak kan di Komisi 9. Pak Mensak nih. Sebelum kita masuk ke bidang kesehatan dan kerjaan, kita mau bahas sedikit soal ini kan sudah ada di bangku kebanggaan nih. Ya. Kalau pinginnya Bapak Papua seperti apa Pak? Sebelum kita masuk ke kesehatan dan
apalagi kesehatan dan kerjaan. Ya Apa kalau inginnya nih? Ini udah bangun tuh megah nih. ya Mau apa seperti apa ya? ya sepertinya seperti ini juga di daerah-daerah pedalaman terutama. Daerah-daerah pedalaman itu kan aksesnya kan salah satu transportasi kan lewat udara. Kita charter pesawat satu kecamatan ke kecamatan, distrik ya, di sini distrik ke distrik aja 60 juta. Itu pun hanya 15 menit saja bayar 60 juta. Mahal oleh karena itu. Ya mahal sekali, Pak. Transportasinya mahal sekali ya. Mahal sekali. Oleh karena itu rentang tali antara kabupaten dengan kabupaten apalagi distrik dengan distrik kan agak susah. Iya. Oleh karena itu beberapa daerah yang bisa menghubungkan antara akses misalkan dari Lani Jaya ke Wamena, Wamena ke apa namanya Duga, itu kita minta supaya presiden dalam era ini bisa sama dengan yang di Jayapura ini. Jayapura jangan ya, ini kan Jayapura malum lah karena kan itu Ya. ibu kota. Betul. Ibu kota ya. Ibu kota provinsi. Provinsi gitu ya. Tapi di Kadi kita kan sempat melihat ya di beberapa KR ya di beberapa kabupaten Ya. masih perlu di pembangunan. Oh ya, Jadi Pegunungan khususnya Tengah. jalan tadi ya. Ya Kalau betul. sebenarnya Pak, jalan itu kan belum terhubung. Ya. Selain itu juga BBM satu harga belum berjalan ya Pak. BBM satu harga setahu saya 5 tahun yang lalu kan dibuka di kabupaten saya, kebetulan di Jauhkimo. Ya, terus Nah, tapi sampai hari ini memang pelaksanaannya masih tetap. satu harga sama dengan harga di Jakarta atau di Jawa atau bagaimana? Tergantung kalau misalnya dia punya stoknya kurang itu selalu naik. Nah, padahal sebenarnya Presiden Jokowi mengambil keputusan untuk satu harga dengan Jawa. Berarti belum berjalan dong, Belum Pak. berjalan karena memang akses transportasi mahal. Kalau begitu perlu sumbangan subsidi dari pemerintah supaya harganya tetap satu harga dong. Ya subsidi kan selalu dikasih juga. Tapi kenapa ketika dibawa begitu katanya alasannya stoknya sedikit, jadi dinaikkan, tidak boleh dong dinaikkan meskipun stoknya sedikit. Ya. Atau perlu pengawasan atau apa ini? Kalau ya mungkin perlu pengawasan karena memang Keamanan gitu keamanan di lapangan itu kan agak beda. Jadi memang Presiden sampaikan dan subsidi juga. Macam contoh di Pegunungan Tengah di Jauhkimo itu kan kasih subsidi. Iya. Nah, setelah subsidi kan ada batas waktunya. Jadi tidak setiap tahun satu periode dikasih subsidi, tidak begitu, Bapak. Oh, begitu ya. Pak Mesek nih, Bapak kan sudah luar biasa 2 periode di Senayan berjuang untuk masyarakat Papua. Mungkin termasuk jembatan, mungkin termasuk Bapak dorongannya ketika rapat-rapat di komisi Bapak berdua tolong atau mungkin rapat-rapat dengan pemerintah untuk membangun ini. Ya kedepannya Bapak mau apa lagi nih yang dibangun nih atau apa lagi yang ingin dibawa program-program nasional ingin dibawa ke Papua? Ya terutama juga infrastruktur itu penting karena walaupun saya bukan di komisi yang bersangkutan ya, tapi saya minta Presiden tolong memperhatikan masalah Papua. Lintas antara satu provinsi dengan provinsi ini saja dijanjikan untuk nanti kereta api untuk mengakses. Tapi kan sangat sulit. Tapi ini program tetap jalan, medannya tetap berjalan. Tapi terutama juga nanti kan di antara kabupaten kota misalkan Jayapura dengan Kerom, terus misalnya Sarmi dengan Jayapura, ya artinya lintas ini kan indikator pembangunan di Papua kan ada di jantung kota provinsi Papua. Tapi mungkin kalau infrastruktur itu masih tadi disebut kereta itu nanti kedepannya mungkin perlu lah ya meskipun medannya agak berat ya. Ya perencanaan berapa tahun ke depan kan lebih penting. Ya. Penting yang setidaknya ada itikat baik dari pemerintah pusat khususnya saat ini Pak Jokowi. Ini juga perencanaannya lama tapi realisasinya ketika Presiden Jokowi. Luar biasa lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Bagaimana kita perlu apresiasi. Ya, terima kasih. Ya. Apalagi nih Pak menurut Bapak nih yang selain infrastruktur untuk kesehatan sendiri bagaimana Bapak? Ya, kalau kesehatan sendiri saya juga berterima kasih karena sampai sekarang ini untuk kita indikator kita kesehatan pembangunan itu kan melalui di provinsi ini. Kita mendapatkan bantuan DAK kan 2 triliun kata Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, tapi 80% kan kasih ke pedalaman dan memang itu benar. Karena apa? Masyarakat kita sebagian besar dan hampir 80-90% itu ada di Pegunungan Tengah. Nah, Pegunungan Tengah sehingga Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua prioritas kan lebih itu, tetapi ya, ada perbatasan gitu ya. Oh ya, perbatasan dan terutama 2 triliun tadi itu. Ya, itu dibagi. Jadi presentasinya lebih besar di daerah Pegunungan Tengah karena jumlah penduduk Papua yang tadinya orang Papua asli ya, dari 4, sekian ya itu terus 2, sekian itu kan orang asli Papua. Itu sebagian besar itu tinggalnya di pegunungan. Nah,
Dan di sana itu kebanyakan juga kan mereka biasa asma karena mereka hidupnya kehidupannya berbeda dengan di kota, karena kota ini kan pembangunannya sudah jalan, sehingga memang saya juga minta itu untuk pembangunan kesehatan, terutama pembangunan kesehatan di daerah-daerah seluruh tanah Papua. Terus juga saya minta tolong sama Bapak Presiden melalui Kementerian Kesehatan kita insan membangun Papua, karena saya kemarin lihat juga di Dok 2 itu ada pelatihan basic yang belum beres, karena nanti berapa bulan ke depan juga akan ada PON 2020. Ya, tahun ini ya. Tahun ini bulan ini. Nah, gimana nih? Pembangunan sebagian besar sudah selesai. Nah, sekarang ada yang belum selesai, sehingga ada beberapa yang kekurangan, misalnya dananya bisa realisasi cepat selain dibantu oleh provinsi melalui dana otsus, tetapi juga dari pusat itu cepat realisasi. Karena apa? Karena indikator pembangunan kesehatan di Papua itu kan di situ, mulai dari perumahan dokternya, apanya kan ada, dia punya kepala dinas itu kan sudah buat dia punya roadmapnya. Nah, ya apa ini provinsi? Ya, apalagi kan ini mau PON, yang terpengen masalah itu kan keamanan. Gimana nih menurut Bapak nih? Kan di Papua ini sering ada permasalahan keamanan menurut Bapak. Kalau masalah PON itu kan tidak masalah keamanan, saya pikir aman, karena walaupun gejala seperti ini tapi sampai hari ini kan masih aman, dan itu kan event nasional, sehingga tidak akan mungkin siapapun mengganggu. Nah, hanya yang sekarang itu belum selesai itu, terutama kami di bagian kesehatan itu kan ada beberapa hal yang belum diberes, misalnya masalah infrastruktur rumah sakit yang disiapkan oleh kesehatan, terutama di Dinas Kesehatan Provinsi Papua. Ya, itu harus diberesin dalam jangka waktu. Lagi pembebasan tanah juga rumah sakit provinsi juga belum mengelar kemarin ya. Ya, itu kemarin yang kebanyakan saya lihat itu hanya masalah dia punya ini, terus kalau tanah tidak ada masalah yang di Dok 2 ini, karena nanti akan mengimbun beberapa atlet untuk yodingnya, terus itu kan ada di situ. Ada semua ya. Ada di situ, sedang bangun ini, sehingga harapan saya mungkin bisa 5-6 bulan ke depan sebelum PON ini harus diselesaikan. Terutama anggarannya nih. Bilang ke masyarakat Indonesia. Ya harus diselesaikan, terutama Pak Menteri Kesehatannya itu. Kawal terus. Ya, harus dikawal terus supaya penyelesaian cepat. Karena pemerintah atau Kementerian Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri ya. Ya benar. Terutama presidennya mendukung. Mendorong terus. Ya, terus pihak keamanan semua leading sektor ini kan harus dukung. Mendukung ya. Supaya jangan kan pemberitaan kayak katanya apalagi Papua tidak aman, kita aja hari ini. Sampai sekarang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Pemberitaan aja kali ya Pak ya. Coba Bapak ke Rom atau kemana-mana kan Bapak jalan sendiri bagaimana seperti apa? Aman aja tadi saya ini nggak apa-apa. Karena masyarakat yang sini menurut saya tadi kan muter-muter dari beberapa beberapa tempat di pedalaman. Asik banget orang Papua bos. Ya. Mungkin di pemberitaan kali ya yang seperti itu. Itu yang membuat juga kita investasi di Papua ini terganggu dengan adanya pemberitaan karena oknum ada kepentingan sehingga ada kepentingan orang luar menjelek-jelekan Papua. Ya, kalau masalah orang luar kita tidak tahu. Tidak tahu ya, tapi kenapa orang-orang, maaf ya Pak ya, kita kan di Jakarta itu berpikir Papua tidak aman. Ya, tidak aman. Ya, karena sering ada katanya perkelahian. Berkira nanti dipanah lah segala macam lah. Faktanya juga kan staf saya bilang nggak usah takut difakta. Wah, nanti kamu dipanah sama opumnya. Padahal tidak juga ya. Kita aman-aman aja. Nanti tanya aja sama stafnya. Jadi gimana Pak untuk melawan pemberitaan atau bagaimana bahwa Papua itu tidak aman? Papua itu sering ini. Jadi akan wisatawan ini kan bisa aja Pak potensi wisata dikembangkan. Menurut Bapak nih, apa tantangan Papua untuk mengembangkan destinasi wisata? Ada yang bilang sih susah sih dikembangkan wisata di sini. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dari salah satu toko wisatawan ya di Jakarta, dia bilang susah di Papua karena sering rusuh, sering berantem, sering ada ini. Jadi masyarakat internasional atau wisatawan mancanegara asli itu nggak tahu. Gimana nih Pak? Nah, sebenarnya kalau menurut saya tidak langsunglah datang, percayalah sama orang Papua, terutama orang Indonesia, karena wisatawan ini kan satu dia investasi sesuatu harus terutama keamanan. Nah, isu-isu keamanan itu kan ada orang-orang kepentingan yang bisa sampaikan seperti itu, padahal pengembangan wisata sumber daya alamnya. Bapak lihat sendiri aja. Wisata di sini apa sih Pak yang menonjol?
Kalau untuk di Papua ini kan kalau misalnya dia digarap dan jadi wisatawan itu kan bisa. Iya. Hanya satu kan orang yang menanamkan infrastruktur segala macam kan agak susah, mungkin berat. Karena siapapun yang pengen mau investasi di Papua, masalahnya karena orang membuang isu tentang keamanan. Ini akan bermasalah, aku lihat tanahnya, sehingga orang tidak berani di Papua. Tapi harapan saya, siapapun yang ingin mau menanamkan, investor-investor yang mau datang menanamkan demi kepentingan bangsa dan negara, monggo silakan. Ya, karena di sini aman-aman saja. Kalau gejolak itu kan tidak tiap saat, bukan tiap hari. Coba Bapak lihat saja, buktinya Kerom. Kerom tadi yang katanya perbatasan dengan Papua Nugini aman saja. Iya. Iya ya kan. Kan katanya jangan ke Papua karena orang-orangnya kasar kata enggak, makanya lebih asik aja Pak masyarakat. Iya. Dan itu mungkin perlu dijawab. Ini tugas Pak Siti untuk buat tugas Bapak nih untuk menjelaskan kepada dunia internasional. Bapak kan sudah public figure anggota DPR, menjelaskan ayo ke Papua. Siap. Ayo ke Papua supaya berinvestasi di sini, mengembangkan destinasi wisata. Kayak kan banyak wilayah-wilayah itu daerah-daerahnya yang sangat cantik sekali. Iya. Termasuk jembatan ini bisa jadi tempat destinasi wisata nih Pak. Betul. Ini banyak pengunjung-pengunjung datang ke sini berfoto. Iya. Padahal hanya cuma selfie-selfie dilihat Danau Yotefa ini, kalau dikembangkan lebih enak Lebih ya. enak lagi kan banyak tempat-tempatnya, mungkin orang sambil makan ada perahu-perahu di dalam kayak apa lagi tuh kapal Perahu Johnson. kayak gitu ya. Ya kan ini kan bisa dari sini Bisa, Teluk. Ini ya. kan ini namanya Teluk Yotefa. Itu Pak ya, coba deh Ya, ini- kameramen gitu itu. ya, ini namanya teluk apa namanya nih? Teluk Yotefa. Teluk Yotefa ya? Ya. Yang ada lampu-lampu itu Pak? Ya, ini Teluk Yotefa. Teluk Yotefa ya. Kalau ini wisatawan Ini bisa saja Pak kalau ada investor bisa mengembangkan. bisa, ini kan macam kalau kita lihat di Ancol, Hah? ini lebih bagus daripada Iya Ancol. lebih bagus daripada Ancol karena Iya. airnya tadi jernih banget saya Iya, lihat, ya kan? betul. Cuman memang tadi itu Iya. belum ada investor untuk mengembangkan Iya, ya. ini. Jika ada tempat-tempat nongkrong, Iya, untuk nongkrong, makan di situ untuk- kan keluarga iya, atau betul. perahu sambil makan itu ya kan? Iya, betul. Nah, Itu yang perlu dikembangkan Pak. ya karena di sini kan kata orang bilang kan surga kecil jatuh bumi. Di sini alamnya, sumber daya alamnya, wisatanya, segala macam kan ada di sini, sehingga orang ada punya kepentingan, sehingga di sana begini, di sana begini, sehingga tidak boleh orang, misalnya Indonesia tidak boleh maju, orang di sini tidak boleh bisa maju. jadi, iya. Sehingga itu kan menghambat hal itu, akhirnya kan dikorbannya jadi masyarakat kita di Papua sini, Pak. Kasihan juga Ya. kan banyak banget potensi untuk wisata di sini luar biasa. Oh, sangat Kalau luar bahkan biasa. kemarin view-nya kan salah satu tempat Pak yang rumah laut itu. Ya. View-nya itu mirip banget di Turki deh. Oh ya, saya kan? ya Kita betul. banyak ngobrol-ngobrol kan di Betul. itu ya. Kayak di Turki, saya juga udah pernah ke Turki. Kan mirip banget ya Pak ya. Sangat. Itu baru kita makan di mana? Jauh di sini atau di mana Pak? Oh, di sebelah kanan, di sebelah utara. Iya kan? Itu kan Ya. bisa saja dibuat jembatan, direkayasa. Betul. Kalau dimirip-miripi gue nggak apa-apa juga. Ya. Yang jelas kan bisa mempercantik. Betul. Karena view-nya tuh mirip-mirip banget. Ya. Yang di sana Turki, Asia, Asianya, di sini Eropa. mirip-mirip banget Pak. Ya, betul. Ya kan? Ya, betul. Saya Potensi lihat. kan banyak. Potensi Mungkin banyak. apa pemerintah daerah tidak ngeh kalau mereka keluar negeri, apakah mereka melihat baru kemudian dibawa tarik ke Papua. Ini Ya. tugas Bapak nih. Ya betul, karena memang mungkin mereka belum ke sana juga barangkali ya, karena itu kan di Eropa ya. Ya, Eropa Asia. Eropa Meskipun Asia. Ya, mungkin belum pernah ke sana. Nah, tapi terutama tadi itu investor-investor itu kan saya udah pernah ke sana. Malah dulu pengen investor di daerah pedalaman untuk wisata Gunung Kardens. Ya itulah yang membuat mereka tidak bisa datang ke Papua. Takut, keamanan. Jadi Karena orang tugas investasi. nih, emang parah nggak sih soal keamanannya? Kalau saya nggak percaya gitu. Karena persoalan biasa saja digembar-gemborkan bahwa seolah-olah diciptakan gitu ya. Papua nggak aman padahal. Bingung ini Pak saya menjawabnya gimana? Karena memang cara menjawabnya gimana Pak? Cara menjawabnya menyampaikan kepada internasional, kepada mungkin para pemirsa bahwa Papua itu aman. Karena memang kalau masalah gejolak itu tidak setiap tahun ada gejolak, tidak setiap itu, karena ada masanya. Karena memang ada di sini sering gejolak tentang misalnya Papua merdeka. Itu pun kan waktunya ada waktu kalau peringatan ya itu saja, tapi tidak setiap saat orang gejolak tidak. Tapi sampai hari ini kan negara menjamin aman, kami sebagai pejabat negara yang menjalankan pemerintahan mewakili rakyat Indonesia aman-aman saja. Bisa nggak sih kan gerakan itu masih ada Pak?
Kalau gerakan itu memang masih ada, itu kita nggak bisa pungkir. Ya kita Itu kalau bisa itu bisa disebut teroris nggak sih kalau disebut separatis? kalau Apa sih? separatis itu kan beda Pak, sama teroris itu maksudnya Beda, teroris beda. itu beda, dia punya apa namanya Karena itu kemarin kan ada beda. pembunuhan itu. Ada ya. Ya itu saya belum begitu langsung di lapangan, jadi saya tidak bisa Tidak bisa komentar itu komentar ya. karena nanti saya salah sampaikan. Yang penting saya mewakili Papua di bidang kesehatan itu, bagaimana pengembangan kesehatan orang Papuanya, bagaimana kehidupan layaknya, bagaimana ibu hamilnya, bagaimana kesehatannya, gizinya, kesejahteraannya di bidang kesehatan, itu yang saya mendorong. Ya itu tuh ya. Ya. Kalau persoalannya Persoalannya ada pihak lain yang bisa Tapi menjawab. keinginan kita sih sebenarnya gini. Isu-isu yang tadi yang saya sampaikan itu kita bahwa ini persoalan Papua menjelimet banyak banget, banyak Ya. sekali yang perlu diselesaikan, dan itu salah satunya Bapak sebagai tokoh Ya. tokoh nasional yang sekarang dari Papua. Kalau saya minta begini saja, karena pemerintah Republik Indonesia harus melihat apa yang diinginkan oleh rakyat Papua. Contohnya saya banyak mengeluh dari Pemda di sini, termasuk gubernurnya, terutama otonomi khusus, Otsus ya. Itu kenapa berjalan atau tidak sih? Otsus itu sebenarnya menurut pandangan semua orang, Otsus itu tidak berjalan dan tidak bermanfaat. Karena apa? Karena regulasi yang dibuat oleh Otsus tahun 2001 itu adalah kepentingan orang-orang tertentu. Makanya kenapa rakyat Papua melalui gubernurnya punya otonomi plus. Saya tahu otonomi plus. Itu mereka buat sesuai dengan keinginan, hasrat dan kemauan rakyat Papua. Yang penting kan tidak minta merdeka kan? Janganlah. Enggak, Jangan itu nanti kayak Timur Leste. bukan. Maksud saya Nanti gini. gimana nih? Keinginan rakyat Papua untuk di dalam negara kesatuan, di bingkai negara kesatuan Sudah Republik Indonesia selesai. kan itu mereka sudah buat. Sudah buat. Nah, otonomi place itu kan mereka buat dalam bingkai NKRI, tapi keinginan rakyat Papuanya seperti ini gitu loh. Jadi realisasi saja. Contoh ya, yang 2020 Otsus yang 2001 itu ya, yang itu kan implementasinya sampai hari ini tidak jalan. Contoh aja ya, MRP satu pasal itu, Iya. Majelis Rakyat Papua. Itu gimana? Itu kan ada lembaga itu ada, tapi realisasi waktu itu kan undang-undangnya keluar 21 nomor 21 tahun 2001. Realisasinya tahun 2005. Itu kan orang Jakarta tidak percaya, padahal itu kan tetap dalam NKRI, takutnya jangan sampai lembaga ini nanti akan merdeka, padahal sampai hari ini orang Papua tidak merdeka, tetap bersama Republik Indonesia. Oleh karena itu sekarang kan dibalik masuk untuk revisi. Nah, revisi undang-undang Otsus. Kalau itu saya minta terutama Pak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan Menkumham coba libatkan gubernurnya, rakyat Papuanya, jangan revisi sendiri, terus jangan undang-undangnya buat sendiri di Jakarta di sana. Jadi kebutuhan orang Papua masyarakat ya, benar-benar undang-undang itu murni dari masyarakat, keinginan masyarakat itu. Saya pikir, apalagi tadi Pemkop ya atau gubernur malah melalui terkait dengan Otsus ini. Ya itu kan saya pikir kalau melalui masyarakat kan sudah ada otonomi place itu. Mendingan libatkan mereka keinginannya apa dan sudah dituang di dalam itu 5 tahun yang lalu, sehingga jangan lagi revisi yang keinginan orang Jakarta. Nanti tidak akan selesaikan persoalan Papua, Pak. Menyelesaikan urusan nggak Papua. bisa. Mendingan kasihlah ke orang Papua. Iya, biarkan kayak Pak Mesek ini kan dengan atau toko-toko lain atau atau toko-toko kampung atau apa kan. Betul. Maunya apa? Kemudian dikolaborasi apa nih, bener nih. Ini nggak bertentangan dengan undang-undang yang ada. Ada ya, maksudnya undang-undang Otsus itu kan tidak bertentangan dengan undang-undang yang di atasnya kan tidak. Oleh karena itu Jakarta legowo percayalah sama orang Papua agar supaya undang-undang ini ditetapkan tetapi implementasinya tetap jalan, Pak. Karena undang-undang Otsus ini yang tahun 2001 nomor 21 tahun 2001 itu kan dia punya perdasi-perdasusnya. Perdasi-perdasus itu kan tidak perlu harus konsultasi ke Menteri Dalam Negeri. Harus mereka tetapkan di sini sesuai dengan keinginan dan kemauan dan hasrat orang Papua. Tapi sampai hari ini tidak pernah jalan menurut yang saya tahu begitu, Pak. Oleh karena itu sekarang kan prolegnas masuk. Jadi lupakan yang lain. Membangun dengan Papua dengan hati, pikiran sudah ada itunya draftnya. Ambillah draft yang dibuat oleh masyarakat Papua melalui gubernur. Itu yang baik saya pikir. Wah, luar biasa banget Bapak, gagasan Bapak buat Papua ya. Ya. Tapi semoga saja melalui mungkin Pak Presiden atau mungkin ya. Nah, saya minta saja Pak Presiden Bapak, terutama Bapak ada beberapa catatan Bapak supaya Papua mau apa? Mungkin catatan pertama. Catatan pertama kemarin Pak Presiden janjikan untuk orang asli Papua
BPJS Kesehatan itu kan di apa namanya itu di BBI-kan. Ya. Jadi dibayar semua karena kan kecil. Ini saya menekankan di bidang kesehatan ya. Terutama pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatannya Pak Presiden tolong perhatiin. Karena tanpa kesehatan semuanya sia-sia. Karena orang sehat dulu, orang sehat dulu baru bisa jalan, yang lain jalan. Oleh karena itu terutama pembangunan kesehatan orang Papua diprioritaskan. Nah, terus kemudian ada yang kedua nih, tuntutan Pak Mesik nih apa lagi nih? Yang kedua Pak Presiden, Bapak Jokowi tolong memperhatikan keinginan rakyat Papua melalui gubernur. Karena apa? Perpanjangan tangan Bapak Presiden. Karena gubernur itu kan perpanjangan tangan Bapak Presiden. Kenapa tidak mau didengar? Perpanjangan presiden di daerah. Di daerah. Nah, oleh karena itu apa yang diusulkan itu ya sama-sama didengar. Bukannya Pak Presiden Jokowi kan sering banget ya ke Papua ya, bahkan ada sama tuh teluk namanya Teluk Jokowi atau apa tuh. Ya, kalau masalah sering ke Papua itu kita apresiasi. Sangat, karena hampir jadi selama 7 presiden di Republik ini tidak pernah jalan dia, itu apresiasi. Malah Pak Jokowi naik motor gitu keren banget. Oh ya, itu adalah salah satu daerah pedalaman di daerah Duga sana kan ada akses untuk lintas pegunungan itu, pembukaan itu jalan. Ya, tapi harapan kita jangan hanya lip service aja, jangan hanya pencitraan aja ya, tapi benar-benar terrealisasi. Ya, periode ini mohon supaya Pak Presiden jangan lip service saja ya. Karena mungkin sudah habis periodenya, jadi udah selesai, jangan. Karena ini adalah kepentingan nasional, kepentingan negara, kepentingan bangsa, harus diperjuangkan. Jangan karena kepentingan 5 tahun yang akan datang, jangan. Karena ini kan udah nggak mau maju lagi karena usaha undang-undang sudah selesai. Ya. Tetap kalau bisa inilah dilanjutkan. Ya, makanya perencanaan saya mau kan dulu dari tahun zaman Soekarno itu kan ada akses jalan Pegunungan Tengah dari Wamena tembus Jayapura. Sampai hari ini tidak pernah jalan itu. Itu bisa saja di era Jokowi kalau mungkin melalui, walaupun Bapak bukan di bidang Komisi 5 infrastruktur, bisa aja Bapak sampaikan kan? Ya, mungkin bisa. Di fraksi Bapak, fraksi Partai Amat Nasional gitu. Ya, bisa. Tuntutan ketiga lagi nih yang untuk Papua nih, apa nih? Nah, untuk Papua masalah pengembangan sumber daya manusia orang Papua di semua sektor, semua level, mulai dari kesehatan, semua orang Papua itu memberi beasiswa sekolah di luar negeri. Jangan merasa rugi nanti orang Papua kesini nanti gini. Saya jamin tidak. Yang penting percaya sama kami. Pulang dong ke Papua, jangan kan dikasih beasiswa nggak pulang lagi ke daerahnya. Kan faktanya hari ini orang Papua banyak sekolah di luar negeri, pilot-pilot sekarang anak-anak pedalaman banyak sekolah di New Zealand, Selandia Baru. Ke Indonesia. Kembali jadi pilot banyak. Contoh di kampung saya ada 3 anak pilot sekolah di New Zealand. Sekarang tamat kapan? Udah mau pulang? Sudah selesai, malah mereka terbang sampai udah jadi kapten. Sekarang dia kerja di mana? Di Papua. Iya, kerja di Papua di Jawa Timur. Itu baru keren ya. Iya. Jadi ada 3 pilot orang kampung saya, sekolahnya di New Zealand. Nah, tingkatkan beasiswa untuk orang Papua, terutama gubernurnya coba meningkatkan. Memang ada di beberapa negara dibiayai oleh negara, tapi kalau bisa lebih banyak lagi, terutama di bidang kesehatan nih Pak. Karena problem di Papua itu adalah dokter-dokternya. Coba puskesmas yang diakreditasi yang tadi itu saja paling minimal 3 dokter. Itu baru 1 kontrak saja itu. Kontrak aja ya, baru. Ya, itu baru dekat SDM memang ya. Itu dari jantung kota provinsi Papua ini ke situ hanya 1,5 jam, Pak. Tapi cuma hanya ada 1 dokter tadi, Pak, Dokter Edo. Paling minimal harus 3. Harus 3 dalam 1 puskesmas gitu. Ya, 1 puskesmas aturannya. Seperti itu. Tapi faktanya tidak seperti itu. Apalagi rumah sakit besar-besar ini juga kalau ada BLK syaratnya, Pak. sendiri kan banyak soal pengangguran di sini bagaimana? Ya, BLK kemarin pengangguran di Papua gimana? Menurut laporan Bupati Puncak Jaya, rapat dengar pendapat dengan kita bahwa mereka orang Papua banyak yang pengangguran. Kan? Oleh karena itu, saya juga kan mitra saya itu dinas Kementerian Tenaga Kerja. BLK gimana nih? Saya beberapa kali SMS WA dia tidak mau jawab. Kalau Menteri Kesehatan, on time bisa jawab. Kementerian Tenaga Kerja, Ibu Ida Fauzia ya? Ibu Ida Fauzia saya berapa kali saya WA, sombong amat. Wah, ini nih gak enak, nggak usah sebut fraksinya apa. Tapi wah kalau ini udah bahaya banget. Iya, saya udah WA sama Ibu Menteri. Karena saya lihat sendiri di BLK itu memang BLK Provinsi Papua punya yang di Pasir 2.
Nanti kalau Bapak mau lihat ada sebelah utara dari Jayapura ini. Tapi Menteri Kesehatannya luar biasa ya. Oh, luar Bapak biasa itu. banget. Dia bisa Bahkan sampai merespon. Menteri Kesehatan itu, jangankan Menteri Kesehatan, dirjennya, kepala puskesmas saja saya telepon langsung ngobrol. Ya, ngobrol Bapak, ini perbaiki ini. Bahkan dia jawab langsung. Saya apresiasi sama Menteri Kesehatan itu dengan dirjen-dirjennya. Tapi kalau itu Menteri Tenaga Kerja, kita SMS WA aja boro-boro balas tuh. Iya ya. Ya, karena saya lihat pelatihan supaya orang Papua yang pengangguran kita bisa mengangkat, bisa membuat inovasi supaya mereka punya skill. Iya. Mereka punya itu kan harus itu pembangunan dasar itu kan sumber daya manusia melalui pelatihan. BLK. Kalau memang di sini tidak berarti rekrut orang Papua yang pengangguran Tapi ini mau ke Jawa menterinya Barat. ini ya yang bermasalah, Ida Fauzia ini kita sebut aja nih nggak apa-apa. Ketika memang itu jangan responsif. Apalagi maaf ya Pak ya. Saya sekelas anggota DPR gitu ya, nggak di SMS, nggak dibalas. Dia nggak balas. Saya udah SMS dia, Bu. Ini faktanya seperti begini dan saya lihat itu hampir 20 tahun yang lalu mesin jahit rusak-rusak Yang di BLK itu. di BLK Pasir 2. Itu Saya di provinsi, BLK di bawah naungan provinsi atau BLK mana tuh? tapi mereka juga dapat bantuan dari sana, tapi saya minta fasilitasnya, tempatnya yang disiapkan, alat-alatnya. Terus kalau memang di sini bisa berarti orang Papua kan di dinas ketenagakerjaan ada orang Papua yang tidak kerja, ada Ya. itunya. Nah, Itu gimana Pak? Ini memang menarik juga Pak, menarik kan ada seorang menteri sekelas anggota DPR dia tidak merespon. Itu saya balas lah. Kalau Bapak gimana? Bapak sih kecewa lah ya. Memang Bapak saya ingin lagi berjuang nih untuk daerah wilayahnya gimana? Saya- Berbeda dengan Menteri Kesehatan tadi. ya kalau Menteri Kesehatan saya senang karena respon apa yang kita minta, terus apa yang masyarakat mau saya langsung kasih ke masyarakat. Silakan masyarakatnya ngomong ke menterinya atau dirjennya. Sampai dirjennya respon. Beberapa dirjen di kita itu, dirjen Jankesmas, dirjen Farmasi, dirjen BPSDM, itu respon langsung dari lapangan. Saya telepon. Tapi yang satu lagi kerjanya juga sangat vital ya, karena janji Presiden Jokowi kan baginya pengangguran itu bagus ya. Betul. Nggak ada lagi lah udah. Betul. Bahkan diberi kartu itu ya, pengangguran kayak gitu. Ya. Gimana tuh Pak? Sementara jumlah menterinya saja Ya. ketika dihubungi oleh sekelas anggota DPR yang Ya. terhormat. Saya SMS Bu Menteri ini dengan Mesak Mirin, anggota DPR RI Komisi 9 fraksi Partai Amanat Nasional. Mungkin saya dari Partai Amanat Nasional kali ya. Ya, tapi kan nggak begitu dong. Ketika kamu jadi menteri, siapapun, apalagi Bapak kan berjuang bukan hanya kepada konstituen, Iya. tapi ke semua untuk masyarakat Papua. Bapak ketika terpilih jangan hanya membawa orang yang memilih gitu ya. Iya. Jangan membawa partai, tapi membawa Kepentingan rakyat kepentingan Papua. rakyat Papua. Seperti Bahkan tadi di Bapak, Indonesia. tapi tadi kan kita habis jalan-jalan di wilayah Arsol. Di Asro Kota itu di puskesmas itu suara Bapak tidak ada di situ ya. Tapi Bapak jalan ke sana ya. Saya hampir 2 periode tidak pernah dapat suara satu pun dari kabupaten tapi itu. Bapak datang ke situ Ya karena saya punya hati. Ya, kalau Bapak Dan punya. saya udah bawa 15 ton dari Menteri Kesehatan. Artinya Ya. kalau anggapan kalau kita menjadi anggota DPR itu hanya memperjuangkan membesarkan nama partai, enggak juga sih Pak ya? Enggak. Mungkin Bapak Saya lebih inginnya kepada pelayanan kepada masyarakat. masyarakat ya? Papua lah. Papua dan orang Papua yang tinggal di sini. Itu termasuk masyarakat Indonesia yang tinggal di Papua dan orang Papua. Mungkin Ida Fauzia mungkin lagi sibuk atau apa kali, bukan gara-gara karena Bapak dari partai lain, bukan kali ya. Karena Bapak Saya udah telepon tahu, 2 SMS 2 kali 3 kali. Bapak kan sudah 2 periode di parlemen nih gitu. Ya, anggota MPR. Ya, anggota MPR. Meskipun sebelumnya periode 2014-2019 itu di DPR RI ya. Siap. Atau senatornya Indonesia Ya. gitu. Tapi saya sih baru tahu bahwa ternyata ada sekelas menteri yang tidak responsif terhadap informasi-informasi Ya. yang tepat dari DPR. Harusnya udah merespon dong. Ya, tanggal 27. Tapi Ida Fauzia rajin nggak sih ke DPR rapat? Kalau dia datang saya nggak mau datang karena dia nggak respon demi kepentingan orang Papua. Jadi Bapak nggak mau Nggak datang? mau datang karena dia nggak, kan saya mewakili rakyat Papua, dia mau kepentingan mau bicara untuk siapa? Saya yang dipilih aja dia nggak mau dengar apalagi Masyarakat biasa. Bayangkan sekelas Bapak yang punya apalagi ya mempunyai masa yang relu Ya. kan ini Bapak dipilih oleh rakyat gitu kan, Ya. secara legitimasi Bapak punya hak untuk berjuang secara formal Ya. di DPR. Karena menurut saya itu kenapa PLK itu penting, pelatihan itu penting. Karena begini, ketika orang Papua pengangguran banyak,
nanti bisa ribut, nanti bisa A, B, C. Kalau ketika kita memberikan skill, pengetahuan, mereka bisa inovasi sendiri, bisa pengembangan sendiri, bisa usaha segala macam. Itu yang saya minta mendorong, tapi menterinya nggak dukung untuk apa? Seharusnya juga memberi kebebasan supaya masyarakat itu menjadi entrepreneurship. Iya, benar. Soalnya banyak potensi-potensi sini, banyak tempat jadi kan jadi raja di wilayah sendiri. Iya. Jangan semua pada pergi tinggalin kampungnya, apalagi luar negeri lah ngapain. Iya, kalau biayanya kecil atau apa kan di sini kan ada tempatnya. Kita pengembangan aja. Pengembangan PLK ini supaya apa saja yang kurang. Karena begitu saya dengar dari PLK-nya tenaganya kurang. Jadi Bapak ngambek ya? Saya tidak ngambek sih. Tapi Bapak nggak khawatir ketika Menteri tenaga kerja ya, kerja di Davos, kita sebut aja deh, kalau kita nggak bukan aja. Tapi memang semoga Ibu Menteri lihat atau siapa aja gini ya, supaya Ibu Menteri tolong dong merespon lah, jangan melihat dari partainya kalau emang berpikir ini beda partai ya, tapi ketika itu kepentingan masyarakat respon lah, jangan melihat partainya kayak gitu kan. Mungkin lagi lelah kali atau lagi mungkin karena dia lebih sibuk kali ya. Iya. Atau apa ya, namanya ibu-ibu. Jadi kita maklum saja. Makanya malah biasanya kalau ibu-ibu itu responsif, malah reaktif kalau ibu-ibu mah. Kalau saya di Menteri Kesehatan dirjen-dirjen semuanya baik, Ibu Engko terutama itu juga. Itu responsif banget. Iya, Ibu Engko itu bagaimana Pak Mesak, saya mau bantu apa? Kan gitu. Ya saya sih kepentingan saya di sini kan saya bukan mau bicara demi kepentingan saya. Saya minta bisa dapat barang kayak seperti begini. Pak Jokowi datangkan seperti bangunan gini kan, ini milik untuk orang Papua. Luar biasa, ya. Itu aja kita senang karena apa? Coba ada kameramen suruh lagi nih. Ya kan ini luar biasa nih. Karya Jokowi ya. Luar biasa ya karya Jokowi. Saya pada waktu itu ke Turki. Kan jembatan tidak selebar ini, kecil tapi panjang. Terus mobilnya jalan satu arah, tapi kecil. Biasa, Pak. Tapi kenapa menterinya begini, aku bingung. Aduh, mana ini menteri kayak gini nih ya. Ya, jadi saya senang itu. Jadi mudah-mudahan Ibu Menterinya dengar. Karena apa? Setelah kita pertemuan dengan Gubernur Provinsi Papua, ada beberapa hal yang terutama BLK itu, maksud saya itu BLK ambil alih karena Pemda di sini juga mungkin dana tidak cukup untuk itu. Makanya kenapa pada waktu itu saya dorong silakan BLK. Kalau ada yang kita bekerja sama dong, perlu ya. Ya justru karena itu, terutama peralatan itu rusak-rusak, mesin jahitnya terutama, bengkelnya, karena ada berapa jurusan di sini. Di BLK ini ada pelatihan mobil, ada motor, ada penjahit, banyak. Saya lihat pada waktu itu. Kalau begitu lagi ya, Menteri Kesehatan luar biasa ya. Tadi kita udah bahas. Mitra Bapak ini di Komisi 9 apalagi ya, khususnya ketika Bapak membawa aspirasi Bapak getol banget ya. Saya dapat informasi Bapak tuh getol banget bawa program ke Papua. Tapi ada selain itu respon kementerian lain apalagi itu Pak? Kalau kementerian kita cuma dua ya, tapi kalau itu badan POM gimana Pak? Oh, Balai POM lebih bagus, lebih mendukung program-programnya ya. Apalagi Pak yang lain Pak? BPJS Kesehatan lagi kita bermasalah bukan, tapi maksud kita BPJS Kesehatan ini kan terutama di seluruh Indonesia, tidak hanya di Papua. Karena 19,9 juta itu kan kebanyakan di Jawa. Orang Papua itu kan dari 2 juta sekian itu kan tidak sampai ini, tapi saya dengar data resmi dari Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Papua tadi malam, 500 sekian orang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar orang miskin. Dan itu data ini data clearing terakhir. Nah, nanti dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui sekretarisnya saya minta tadi. Nanti akan dikasih itu yang diprioritaskan. Kalau maksud saya itu kalau daripada 2 juta orang kecil kasih aja BPI. Jadi kasih aja daripada ya kan 2 juta itu sedikit. Dari logikanya 19 juta sekian orang miskin orang Indonesia, 2 jutanya Papua. Maksudnya gini, kenapa? Biarlah kita kasih Papua dibebasin BBI semualah. Supaya mereka merasa bagian dari NKRI. Kalau semakin sayang. Kalau negara perlakukan begitu, saya pikir perlakukanlah dengan seadil sesuai kebutuhan gitu ya. Masa 2 juta orang negara rugi? Pak, negara rugi untuk 2 juta orang kasih bebas, nggak rugi. Maksudnya begini, pelayanan negara itu melayani masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan disamakan masyarakat Jakarta dengan masyarakat Papua. Beda.
Karena masyarakat tuh membutuhkan itu. Betul. Ya itu terkait dengan BPJS kesehatan. BPJS Kalau kesehatan. BPJS ketenagakerjaan atau BP jam sostek gimana Bapak? Kayaknya lebih mendingan daripada BPJS ketenagakerjaan. Jadi kalau saya, karena itu kan dia hubungan dengan Menteri Tenaga Kerja, Alah. sehingga saya tidak konsen dengan dia. Oke deh, Bapak Ya. kayaknya belum open juga dengan Menteri. Ya, karena begini, saya mau orang Papua ini yang pengangguran ini kita berdayakan. Ya, betul. Berdayakan itu kan dengan salah satunya itu memberikan pendidikan inovasi dengan seperti itu, sehingga kita telepon, kita tidak minta proyek, emangnya kita pengusaha. Usaha Bapak hanya Kan menyampaikan tidak, tolong-tolong saya ini ya. menyampaikan sesuai fakta yang saya lihat di lapangan. Apalagi kan di DPR kan 3 fungsi DPR, pengawasan, budgeting dan itu kontrol. kontrolin ya gitu Ya. kan. Dan ada satu lagi sebenarnya diplomatik meskipun Ya. maksudnya gini, Bapak kan tahu di mana saja anggaran berapa saja yang dilontorkan beberapa daerah. Ya. Bapak ada Banggan, Ya. ya. Kemudian temannya Bapak di Banggan. Maksudnya tolong dong ke Papua lebih prioritaskan karena masyarakat sangat membutuhkan. Ya, mudah-mudahan mungkin saya masuk di Bangkar. Oke ya. Ya. Rencana Bapak lebih Ya. memperjuangkan. Ya, mudah-mudahan di situ. Jadi mungkin itu yang saya lihat, sehingga tapi saya senang sama Presiden Jokowi karena luar kita biasa bisa emang. mendapatkan ini. Kita bisa ngerasain kalau nggak ada Presiden Jokowi belum tentu saya tadi duduk di sini, Pak. Betul. Terus saya juga minta Bapak Presiden Republik Indonesia, terutama di pegunungan tengah, kesehatannya lebih bagus, Lebih bagus lagi ya. lebih mantap. Apalagi sih janji-janji Pak Jokowi yang Bapak belum sampaikan, tagih lagi, ingetin lagi. Selain tadi kayak kartu pengangguran. Oh ya, Apalagi tuh yang Begini. Bapak belum sampaikan untuk apa janji Jokowi apalagi nih? begini saja Bapak Presiden Jokowi Republik Indonesia, Bapak Presiden. BP nomor 75 tahun 2017 itu dicabut saja. Karena apa? Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 jelas demi Iya. kepentingan. Terus Pancasila nomor 5 jelas untuk demi kepentingan rakyat Republik Indonesia. Jangan korbankan mereka, kalau bisa 19 juta orang Republik Indonesia yang miskin ini kasihlah BPI. Masa kita rapat lintas menterinya Menteri Keuangan. Kita nggak butuh itu. Kita anggota DPR RI yang mewakili seluruh Indonesia. Ini kita butuh hanya action saja. Oke, saya siap. Ini cuma 3 triliun. Iya. Kalau mau bantu 19 juta orang kecil, Pak Jokowi tidak akan miskin. Tolong dong. Masa malu-maluin dong. Kalau itu aja BPres ini yang membuat orang Papua tidak bisa, orang Indonesia tidak bisa bayar, jual koran adik kakaknya, masuk rumah sakit, bagaimana negara hadir? Ini tidak adil. Mari dong Bapak Presiden, 5 tahun yang akan datang ini coba membuat sesuatu. BPres itu kan bisa diganti, tidak ada yang susah. Undang-undang aja kita bisa amandemen. Bagaimana BPres 275 tahun 2017 nggak bisa? Tolong dong. Karena kita Komisi 9 ribut dengan Menteri Kesehatan yang nggak tahu apa-apa. Kita rapat sampai jam 4 subuh. Karena itu kepentingan politik, keputusan politik Bapak Presiden. Tolonglah untuk demi kepentingan rakyat Indonesia. Ya, tolong Presiden terus ini ya. Ya, Pak Jokowi tolonglah. Cut dulu, Bang. Nih, Bapak nih luar biasa obrolan kita udah lumayan panjang nih. Iya. Ada lagi yang disampaikan karena Pak Jo, ini sampainya nih aspirasi ya. Ya. Kalau saya lihat dengar tadi sih Bapak ngomong itu dari hati. Ya. Karena memang keinginan masyarakat yang seperti Bapak sampaikan itu benar-benar keinginan masyarakat untuk disampaikan ke Pak Jokowi. Hai Pak Jokowi, tunaikan janjianmu sudah Ya. tuh kampanye untuk Papua. Sebenarnya sih bukan untuk Papua saja, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Karena kebetulan aja Bapak kita temanya ini dari untuk Papua. masyarakat Papua. Wah. Memang konsennya kita di Papua. Dari Papua. Bukan juga sih ingin menamaskan Papua tidak. Tapi Tidak. memang masyarakat Papua sangat membutuhkan banget. Dari apa yang dibutuhkan ya kan. Karena Siap. memang kontribusi Papua terhadap NKRI lumayan Ya, banyak ya. benar. Nih, tadi kan Bapak harapan-harapan. Ada lagi nggak sih Pak harapan Bapak kepada Pak Presiden? Harapan saya cuma itu saja, tetapi juga Yang setelah belum disampaikan di kepada kali ini. Ya. Sebelum kita tutup nih. Ya, harapan saya yang terakhir Pak Presiden, sebelum revisi Undang-Undang Otsus kan sudah berakhir Pak Ya, Presiden. Oleh karena itu Bapak Presiden tolong mendengarkan keinginan rakyat seperti apa yang sudah dimasukkan oleh melalui Pemda Provinsi Papua, sehingga Bapak Presiden percaya kami sebagai mewakili rakyat Papua, rakyat Indonesia yang ada di sini, kami percaya kita akan menjaga NKRI. Pak Presiden hanya tolong juga dengarin kepentingan rakyat Papua melalui Otsus. Ya. Jadi Otsus itu tolong Bapak Presiden penambahan lagi.
untuk 25 tahun ke depan. Oke, ayo Pak Jokowi, kita Ayo Pak sama-sama Jokowi menjaga NKRI. Iya, kayak gitu ya. Kan? Ya. Oke, ada lagi mau disampaikan belum kita ini selesaikan atau nanti closing statement ada nggak Pak? Setelah closing statement atau kata kunci ingin disampaikan kepada Pak Presiden? Terkait tadi kan persoalan Papua banyak banget tuh, banyak banget. Ya tadi termasuk juga beberapa anggota DPR tadi mengaku bahwa persoalan Papua banyak banget ya. Dan itu harus diurai, harus diselesaikan bersama-sama. Bukan hanya Pak Presiden, kasihan juga Pak Presiden yang luar biasa. Harus ditemani oleh anggota DPR berjuang. Ya, terima kasih Bapak Presiden. Semua permasalahan yang ada di Papua itu bisa diselesaikan dengan orang Papua sendiri dan dipercayalah kepada orang Papua. Indonesia tetap akan harga mati ketika Bapak Presiden melalui negaranya percaya kepada orang Papua dan percayalah kepada mereka dan membangun kepercayaan sama orang Papua. Pasti saya jamin tetap Papua bagian dari NKRI. Pasti dong. Tapi gini Pak, soal Freeport lagi Bapak kan belum bahas tadi. Oh ya. Gimana baru Bapak? Jadi Freeport di ujung ini kita bahas nih. Ya, Freeport kan sesuai dengan perjanjian Bapak Presiden kan 51%. Iya. Untuk Indonesia ya. Ya. Nah sampai hari ini rakyat Papua yang punya hak wilayah ini sampai hari ini belum menikmati, terutama BAK orang-orang Papua yang 300 orang. Ya. Sampai mereka berjuang di Papua di Jakarta untuk bagaimana direkrut mereka, terutama orang Papua 300 orang. Mereka 2 kali RDP dengan kami di Komisi 9. Ya. Sampai hari ini belum merealisasi. Oleh karena itu terutama anak-anak Papua yang kemarin di BAK sampai ada yang tinggal di Jakarta 5 tahun, 10 tahun, itu kasih lihat kepada mereka untuk pertama. Yang kedua, Freeport itu adalah milik Indonesia, ada di Papua. Oleh karena itu hak milik wilayah ini diperhatikan, terutama seluruh rakyat Papua. Tapi masyarakat Papua atau masyarakat lokal di Papua ini berapa persen yang kerja di Freeport itu? Kalau kerja di itu kan saya belum bisa tahu karena tadi awalnya saya sampaikan bahwa Menteri Tenaga Kerja kan belum ada. Padahal saya mau minta itu. Kembali lagi tuh ya. Iya. Tapi Bapak perlu ini ya. Kita berharap juga mungkin Bapak perlu berharap kepada Pak Presiden Jokowi inilah kasih teguran dikit lah kepada Menteri. Oh ya, Menteri Tenaga Kerja itu Pak Presiden itu kan dia tahu bahwa saya mewakili sekitar 2 juta penduduk Papua, kan saya mewakili, masa dia nggak bisa dengar apa yang saya SMS. Iya, betul. Nah itu. Jadi Freeport itu dikembalikan kepada 50% dikembalikan kepada negara, dan tapi 51%. 51%, dan kemudian itu kembalikan bagaimana memperhatikan masyarakat sekitar. Ya. Para pemuda ya. Terutama punya hak wilayah. Ya, harus dipengembangkan, terutama mereka kesejahteraannya, perumahannya ditingkatkan lagi. Terus presentasi mereka kira-kira dapat berapa, terutama di Provinsi Papua berapa persen itu ditingkatkan sehingga bisa membiayai infrastruktur yang tertinggal lama bertahun-tahun. Iya, kasihan masyarakat ingin kemana-mana, hasil pertaniannya juga ingin bawa ke kota, tapi ini ya. Terutama kan kendala di sini kan transportasi udara sih, terutama di daerah pedalaman. Pedalaman ya. Ya. Sehingga berat. Oke ya, Pak, sudah cukup ya. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Itu kalau laut sendiri sudah ada nggak sih lautnya dari Papua gimana? Hasil laut Papua sudah optimal dikembangkan kan? Papua sampai hari ini kan belum hasil laut terutama di orang Papua ya. Asli orang Papua. Ya pasti kendalanya juga dari peralatannya apanya. Jadi belum optimal. Apalagi di pegunungan itu kan kayak kebun-kebun belum optimal juga ya. Belum juga ya. Ya, belum optimal oleh karena itu. Setidaknya banyak PR ya pemerintah. Ya semoga dengan adanya kerjasama antara DPR dan pemerintah. Pak Jokowi, persoalan bukan hanya di Papua tapi seluruh Indonesia kita selesaikan bersama-sama. Jangan selesaikan sendiri. Karena dalam undang-undang kita antara DPR dan dalam hal ini sebagai legislatif dan presiden sebagai eksekutif itu harus bekerja sama. Dan penegakan hukumnya diukur oleh lembaga yudikatif dan ini Jaksa Agung dan Kepolisian. Oke, sekian Pak ya. Terima kasih. Sudah nampang di channel kita. Bagi masyarakat yang suka, tolong di-share ke teman-teman di Indonesia. Bahwa persoalan Papua hari ini dari sedang diperbaiki oleh Pak Presiden Jokowi. Pak sudah datang ke sini dan buktinya nih yang tadi sudah kita lihat megah banget ya, keren banget ya. Malah kalah ya jembatan di Eropa gitu ya. Kalah. Kalau di Turki itu bagusan ini ya. Lebih bagus ini.
Oke, itu aja Pak ya. Ya. Terima kasih sudah nambah kita. Dan demikian, jangan lupa like, dan subscribe, dan komen di bawahnya. Demikian, assalamualaikum. Saya Abkan dan Bapak Misak Mirin, Mirin. anggota DPRD Komisi 9 dari fraksi Partai Amanat Nasional. Dua periode ya. Dua periode. Di Gelis tapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.